Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 yang berbunyi, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sebagai pendahuluan, pertama pemazmur secara khusus ingin menghubungkan Yesus yang mulia itu dengan hidupnya yang berada dalam kelemahan dan kesengsaraan di dunia ini. Kedua, Yesus mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Dia rela dibunuh, bahkan bangkit kembali. Ini tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 31. Yesus harus menderita, berarti penderitaan berarti merupakan sesuatu yang mutlak perlu dalam keseluruhan misinya. Sebagai hamba yang sejati, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya sungguh-sungguh sebagai manusia sejati untuk mengerjakan kehendak Bapa. Bagian pertama kita melihat Yesus menempatkan dirinya sebagai pribadi yang tak berdaya. Terambil dalam Markus pasal 8 ayat 31 berbunyi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, akan tetapi sebagai hamba yang mulia itu, dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang menderita, hamba yang tak berdaya, yang siap digiring karena pembantaian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua yaitu Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang abdi yang tersungkur di hadapan Tuannya. Pertama, ia berbeda dengan Matius, Lukas, dan Yohanes. Baik Injil menurut Markus mengungkapkan keunikan lain sewaktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Menurut Matius, Yesus sujud dan bertelut dan berdoa. Yang kedua, dalam Markus menerangkan pemahaman yang lebih mencerminkan status kehambaannya. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Dalam Markus pasal 14 ayat 35 bunyi, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tampaknya Markus dengan tegas mengungkapkan Yesus sebagai seorang hamba yang rela mati, bahkan dia berdoa untuk kematiannya. Deskripsi Markus tentang pribadi Yesus sangat menonjol sekali, bahwa patokan jalan hidup Yesus
adalah sebagai hamba Tuhan yang dipilih menderita demi kebaikan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimpulkan ada dua perkara. Pertama, Tuhan Yesus mengambil posisi yang rendah sebagai hamba untuk mengerjakan kehendak Bapa hingga ia mati pada salib demi dan menyediakan jalan menuju kehidupan yang kekal bagi manusia. Yang kedua, kita seharusnya rela menempatkan diri pada posisi yang rendah untuk tujuan-tujuan yang mulia, bukan untuk mencari kedudukan lahiriah dan sementara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biar lewat renungan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan kita bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu. Kami bersyukur lewat karyamu yang terbesar. Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami punya pengharapan yang kekal di hadapan-Mu. Apapun pergumulan kami, Engkau selalu menolong, Engkau selalu beri kekuatan. Bapa, kami serahkan apapun permasalahan-permasalahan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi jalan, Tuhan buka jalan. Kau memberkati anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.